Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab di Majelis Taklim Nurul Jannah halaqah yang ke-33. Kita lanjutkan mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Kita masih pada pelajaran yang ke-6 tentang dhamir munfasil dan tentang dhamir muttasil yang disambungkan setelah huruf lam yang menyatakan kepemilikan. Nah, kita lanjutkan beberapa kata selanjutnya, yaitu kemarin kita telah mempelajari tentang li, milikku. Sekarang kita lanjutkan 4 setelahnya, yaitu laka, laki, lahu, dan laha. Laka milikmu, laki juga milikmu. Tapi kalau laka itu diucapkan kepada seorang laki-laki, kalau laki diucapkan kepada seorang perempuan. Adapun lahu dan laha itu artinya adalah miliknya, tapi lahu untuk muzakkar, laha untuk muannas. Lahu ditujukan kepada seorang laki-laki dan laha itu merujuk kepada seorang perempuan. Sebagai contoh, maka di sini kita telah siapkan beberapa kalimat. Anta Ahmadu, laka komisun wa izarun. Kamu adalah Ahmad. Kamu mempunyai komis, baju atau gamis, dan sarung. Maka kata anta di sini itu adalah bermakna kamu. Ini merujuk pada kata ganti orang posisi kedua, ya, orang yang diajak bicara. Maka dhamir yang tepat adalah dengan menggunakan anta. Dan untuk dhamir muttasilnya, maka yang cocok adalah dengan menggunakan laka. Anta Ahmadu, laka komisun wa izarun. Engkau adalah Ahmad, kamu mempunyai baju dan sarung. Dan yang namanya Ahmad di sini adalah tentunya laki-laki, maka menggunakan laka, tidak menggunakan laki. Adapun kalimat setelahnya, anti hindun, laki hizaun wa jawrabun. Panjenengan adalah Hindun. Nah, Hindun ini adalah tentunya nama seorang wanita. Dan Hindun ini adalah yang diajak bicara, oleh karena itu pakai anti kamu. Maka karena seorang wanita dan posisinya adalah orang kedua, maka dhamir muttasilnya menggunakan ki. Kalau ditambah dengan huruf lam maka laki. Anti Hindun, Anda adalah Hindun, laki hizaun wa jawrabun. Engkau mempunyai sepatu dan kaos kaki.
Jadi hizaun artinya sepatu, jaurobun kaos kaki. Kemudian kalimat setelahnya, Khalidun muwazzafun fis syarikati lahu haqibatun. Khalid adalah seorang pegawai di perusahaan. Jadi Khalidun di sini maksudnya adalah nama orang. Namanya adalah Khalid. Muwazzafun artinya adalah pegawai. Adapun asyarikah maknanya adalah perusahaan atau korporasi. Nah, Khalid di sini dia itu diposisikan sebagai orang yang dibicarakan. Khalid menduduki posisi orang ketiga. Maka kalau diberi dhamir, maka Khalid ini diganti dengan huwa bisa. Bisa Khalidun muwazzafun fis syarikati, bisa juga huwa muwazzafun fis syarikati. Nah, karena huwa, maka dhamir muttasilnya adalah pakai hu. Kalau diberi alif lam maka lahu. Lahu haqibatun, dia memiliki sebuah haqibah. Haqibah ini bisa koper, bisa juga tas. Nah, maka di sini karena Khalid adalah laki-laki maka pakai lahu, tidak pakai laha. Dan selanjutnya, Maimunatu mudarrisatun fil madrasati laha daftarun wa misqaratun wa mimhatun. Maimunah adalah seorang pengajar wanita di sekolahan. Dia mempunyai daftar. Daftar di sini maksudnya adalah buku tulis, penggaris dan mistorotun penggaris, dan mimhatun adalah penghapus. Ya. Maka yang dibicarakan di sini adalah Maimunah. Karena dibicarakan maka Maimunah menduduki posisi orang ketiga. Jadi kata Maimunah atau nama Maimunah bisa diganti hiya. Misalkan hiya mudarrisatun fil madrasati. Dia adalah seorang pengajar wanita di sekolahan. Nah, dia siapa yang dimaksud? Dia adalah Maimunah. Maka karena menggunakan hiya, maka kalau diganti, kalau diteruskan kepada dhamir muttasil, maka menjadi ha. Kalau digabung dengan huruf lam maka laha. Laha daftarun wa mistaratun wa mimhatun. Beliau memiliki buku tulis, penggaris, dan penghapus. Jadi demikian penggunaan laka, laki, lahu, dan laha. Jadi dicocokkan terlebih dahulu apakah muzakkar dan muannas, dan menduduki kata ganti orang kedua ataukah yang ketiga. Nah, kemudian juga bisa digabungkan dengan istifham, yaitu misalkan dengan madza. Pertanyaan madza, apa? Ya. Jadi bisa dikatakan madza li, apa yang saya miliki. Madza laka, madza laki, apa yang kamu miliki. Madza lahu, madza laha, apa yang dia miliki, juga bisa. Contoh, di sini kami datangkan percakapan antara Ahmad dengan Khalid. Ahmad bertanya, madza laka, kamu punya apa? Atau apa yang kamu punyai? Khalid menjawab, li bittikhun, saya mempunyai semangka. Bittikhun itu nama buah semangka. Di atas Ahmad mengatakan
laka. Kenapa? Karena dia bicara pada Khalid. Kemudian Khalid mengatakan li. Kenapa? Karena Khalid membicarakan dirinya sendiri. Ahmad bertanya lagi, aina Faridun? Di manakah Farid? Khalid menjawab, huwa fil baiti. Dia berada di dalam rumah. Maka huwa di sini adalah dhamir munfasil sebagai kata ganti Farid. Ya. Karena sebelumnya Ahmad bertanya tentang Farid. Maka Khalid menjawabnya dia di rumah. Maka dia di sini adalah Farid yang dimaksud. Kemudian Ahmad bertanya lagi, madza lahu? Apa yang dia punya? Apa yang dia miliki? Khalid kembali menjawab, lahu tamrun wa burtuqalun. Dia, yaitu Farid, mempunyai kurma dan buah jeruk. Tamrun buah kurma, burtuqalun buah jeruk. Lah maka pada percakapan yang kita sampaikan ini di sini ada perubahan ya. Ada huruf lam yang bersambung dengan domir-domir, ada laka, ada li, dan ada lahu. Penggunaannya tergantung bagaimana posisinya. Maka dengan demikian diharapkan nanti bisa menggunakan domir yang sesuai dengan tepat, sesuai dengan kondisi kalimat yang disampaikan. Nah, terakhir kita baca awal dari ayat kursi ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Yaitu maksudnya hanya Allah yang berhak disembah, yang maha hidup, maha kekal, lagi terus-menerus mengurusi makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, maka pada awal ayat yang mulia ini kita temukan kata lahu. Nah, di situ ada huruf lam yang bersambung dengan domir muttasil, domir ha, hu ya. Jadi lahu, miliknya. Nya kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah, milik Allah lah segala sesuatu, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maka seluruh makhluk di alam semesta ini tidak lain adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena segalanya adalah milik Allah, maka Allah maha berhak untuk menurunkan aturan syariat terkait hamba-hambanya. Maka kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka kita harus tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan terkait halaqah kali ini. Sebagaimana biasa ada tugas, yaitu pertama tugas menulis dan kedua tugas membaca. Menulisnya tidak banyak, cukup dari anta Ahmadu sampai dengan percakapan Khalid dengan Ahmad ini. Kemudian tugas 2 dibaca, dan kemudian tugas yang ketiga yaitu mengerjakan evaluasi mohon maaf masih agak batuk. Untuk tugas ketiga mengerjakan evaluasi seperti biasa yang akan disampaikan di grup. Jadi demikian yang bisa disampaikan, mohon dimaafkan, kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.